Syafiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha berasal dari keturunan mulia Bani Israel, putri dari Huyai bin Akhtab, pemimpin besar Bani Nadhir. Sejak kecil ia tumbuh dengan kehormatan sebagai putri seorang tokoh terkemuka Yahudi di Madinah. Namun, takdir membawanya pada jalan yang penuh ujian. Ayahnya Huyai adalah salah satu tokoh Yahudi yang paling keras menentang Rasulullah. Bahkan, ia termasuk orang yang mendorong persekutuan Ahzab dalam Perang Khandaq untuk memerangi umat Islam. Setelah pengkhianatan Bani Nadhir dan peristiwa Khaybar, kedudukan Syafiyah berubah total. Pada tahun ke-7 Hijriah, saat penaklukan Khaybar, Syafiyah menyaksikan kaumnya kalah, ayah dan suaminya terbunuh dalam peperangan. Dalam keadaan penuh kesedihan dan kehilangan, ia jatuh dalam tawanan kaum muslimin. Namun di balik duka itu datang cahaya rahmat. Rasulullah memilih Syafiyah untuk dirinya sendiri. Beliau memerdekakannya dari status tawanan, lalu dengan penuh kelembutan menawarkan, "Aku membebaskanmu, lalu aku menikahimu. Maka engkau memiliki pilihan. Bila engkau ingin aku lepaskan engkau kembali kepada kaummu, maka aku lakukan. Tetapi bila engkau ingin menerima Islam dan menjadi istriku, maka aku muliakan engkau." Air mata Syafiyah pun jatuh. Dengan tulus ia berkata bahwa ia telah melihat tanda kenabian pada diri Rasulullah sejak lama. Ia menerima Islam dan pernikahan itu dengan hati yang ikhlas. Pernikahan mereka berlangsung setelah Perang Khaybar dan walimahnya sangat sederhana. Rasulullah hanya menghidangkan kurma, keju, dan samin sebagai makanan. Namun walimah itu penuh barakah, karena dari situlah Syafiyah resmi menjadi bagian dari Ummahatul Mukminin. Syafiyah dikenal sebagai istri yang penuh kelembutan, sabar, dan memiliki kecantikan yang khas. Meski datang dari latar belakang Bani Israel, Rasulullah sangat memuliakannya. Ketika ada sebagian istri Nabi yang menyindir asal-usulnya sebagai seorang Yahudi, Nabi menegaskan, "Janganlah engkau mencela Syafiyah, karena ia adalah keturunan seorang Nabi, pamannya seorang Nabi, dan ia sendiri adalah istri seorang Nabi." H.R. Al-Tirmidzi. Rasulullah memberikan perhatian khusus kepadanya. Dalam perjalanan pulang dari Haji Wada, saat Syafiyah menangis karena untanya lemah, Nabi mengusap air matanya dan berkata dengan lembut, "Tenanglah, hai Syafiyah." Syafiyah tetap setia sebagai seorang Ummul Mukminin. Ia hidup dengan penuh kehormatan, menjaga kedudukannya, dan tetap membela para sahabat Rasulullah. Ketika terjadi fitnah besar pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Syafiyah menunjukkan keberaniannya. Saat rumah Utsman dikepung pemberontak, Syafiyah mengirimkan air dan makanan untuk khalifah yang terzalimi itu, namun para pemberontak menghalangi bantuannya. Dengan penuh keberanian, Syafiyah berdiri di depan rumah Utsman dan membela kehormatan sang khalifah. Sikap mulianya ini membuat kaum muslimin semakin hormat kepadanya. Ia dikenal bukan hanya sebagai istri Rasulullah, tetapi juga sebagai wanita yang berilmu, cerdas, dan memiliki kedalaman iman. Syafiyah binti Huyai bin Akhtab wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sekitar tahun 50 Hijriah. Ia dimakamkan di Baqi' al-Gharqad, berdampingan dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Dengan wafatnya, umat Islam kehilangan seorang wanita mulia yang kisah hidupnya mengajarkan bahwa hidayah Allah mampu meruntuhkan kebencian, menghapus luka masa lalu, dan mengangkat derajat seorang wanita menjadi ibu bagi orang-orang beriman.